Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku ingin membahas tentang kisah Nabi Idris. Silahkan menikmati ya. Tentu kalian tidak asing dengan nama Nabi yang satu ini. Beliau adalah Nabi Idris. Nabi Idris mempunyai nama asli Kanuh. Nabi Idris diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Adam wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Idris untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Jadi jaraknya sangat lama antara Nabi Adam dan Nabi Idris. Kemuliaan Nabi Idris. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji Nabi Idris di dalam Al-Quran. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sungguhnya dia orang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya kedudukan yang tinggi. Tahukah kalian apa yang menyebabkan Nabi Idris mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Idris karena beliau seorang manusia yang saleh. Nabi Idris adalah seorang hamba yang sangat beribadah. Tahukah kalian apa kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Idris? Beliau diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak pahala seluruh umat manusia yang ada di muka bumi pada waktu dulu. Di muka bumi ketika itu, seandainya seorang mendapatkan 100 pahala, untuk Nabi Idris 100 pahala itu dikalikan dengan jumlah manusia yang ada ketika itu. Subhanallah. Dengan kemuliaan itu Nabi Idris memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipanjangkan umurnya untuk mendapatkan pahala yang berlimpah. Pada suatu hari Nabi Idris bertemu dengan seorang malaikat. Sebagai seorang nabi, tentu Nabi Idris mengenali malaikat itu. Nabi Idris berkata kepadanya, "Jika engkau bertemu dengan malaikat maut, mintakan kepadanya agar ia menunda ajalku, agar aku berumur panjang." Nabi Idris meminta demikian karena beliau ingin mendapatkan pahala kebaikan sebanyak pahala seluruh umat manusia yang ada ketika itu. Alangkah mulianya Nabi Idris. Malaikat itu pun berkata kepada Nabi Idris, "Mengapa engkau tidak memohon langsung kepada malaikat maut? Aku bersedia untuk membawamu terbang ke langit agar engkau bisa langsung menemui malaikat maut." Lalu Nabi Idris pun dibawa oleh malaikat itu menuju langit. Sampailah malaikat itu membawa Nabi Idris sehingga di langit dunia, kemudian menuju langit kedua, berlanjut hingga langit ketiga, dan akhirnya sampailah Nabi Idris di langit keempat. Mereka mendapati malaikat maut sedang berada di langit keempat. Nabi Idris dan malaikat itu menemui malaikat maut. Malaikat itu berkata, "Sesungguhnya Nabi Idris menyampaikan salam untukmu." Malaikat maut menjawab salam tersebut, kemudian berkata, "Apa yang diminta oleh Nabi Idris?" Malaikat itu memberitahu malaikat maut bahwa Nabi Idris meminta ajalnya ditangguhkan agar bisa menambah pahalanya. Malaikat itu berkata, "Nabi Idris ada bersamaku." Lalu malaikat maut mengucapkan tasbih dan mengulang-ulangnya. Malaikat itu bertanya kepada malaikat maut, "Ada apa?" Malaikat maut berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanku untuk mencabut nyawanya Nabi Idris di langit keempat. Aku heran. Padahal Nabi Idris tinggal di dunia. Ketika aku turun ke dunia, aku mendapati Nabi Idris naik ke langit keempat.
Malaikat yang membawa Nabi Idris bertanya kepada malaikat maut, "Berapa lama sisa umur beliau hingga tiba ajalnya?" Malaikat maut mengatakan kalau umur Nabi Idris tidak lama lagi. Malaikat maut berkata, "Tidaklah tersisa umur beliau kecuali sebatas kedipan mata." Lalu di langit keempat Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa Nabi Idris, sehingga Nabi Idris tetap berada di sana. Ketika Rasulullah Subhanahu alaihi salam Miraj dan sampai ke langit keempat, Rasulullah memberi salam kepada Nabi Idris. Subhanallah, sungguh besar kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Idris. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewafatkan beliau di bumi, melainkan di langit. Pelajaran penting untuk kita. Kehidupan dan kematian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan kapan si A itu lahir dan kapan juga si A itu meninggal. Berarti setiap manusia itu pasti akan meninggal. Namun tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan di mana dia akan meninggal. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Oleh karena itu kita harus menjadi anak yang soleh dan soleha sebelum kematian itu tiba. Kematian tiba itu agar kita masuk surga. Terima kasih semuanya yang telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.